Di bawah langit malam yang penuh bintang, suara serangga berdendang pelan, dan angin malam membawa aroma tanah basah. Nenek sering bercerita tentang pohon beringin tua di tepi desa, tempat yang konon tidak boleh diinjak oleh kaki manusia setelah matahari terbenam. Karena siapapun yang tertidur di sana, mungkin tidak akan pernah bangun lagi di dunia ini. Jangan pernah tidur di bawah pohon itu. Nak, kata nenek sambil mengipas dirinya dengan daun kelapa kering. Aku hanya tersenyum kecil. Aku tahu itu hanya cerita, seperti banyak cerita lain yang sering nenek ceritakan. Aku percaya pada alam, pada angin, pada suara daun yang berbisik. Tapi pada roh atau jin, aku belum pernah melihatnya. Aku tinggal di sebuah desa kecil di lereng gunung. Rumahku sederhana, dikelilingi sawah dan ladang. Ayahku seorang petani. Ibuku menjahit dan membuat kue untuk dijual di pasar kecil setiap pagi. Hidupku biasa, damai, dan penuh kehangatan. Tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Aku suka berjalan sendirian, menjelajahi hutan-hutan kecil di sekitar desa. Aku suka mendengar suara burung, melihat kupu-kupu beterbangan, dan merasakan dinginnya air sungai di siang hari. Saya juga suka mencari tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi orang lain. Dan suatu sore, tanpa sadar, aku sampai di bawah pohon beringin tua. Daun-daunnya lebat, akar-akarnya besar dan menjalar, seperti tangan raksasa yang mencengkeram tanah. Batangnya begitu besar hingga aku tak bisa melingkarkannya dengan kedua tangan. Aku duduk di akarnya, menatap langit yang mulai berubah menjadi ungu. Matahari hampir tenggelam, tetapi aku merasa lelah. Kepalaku terasa berat, tubuhku terasa ringan seperti bulu. Aku memutuskan untuk bersantai sejenak, hanya sejenak, untuk menunggu matahari hilang sepenuhnya dari langit. Aku tertidur, dan ketika aku membuka mata, langit sudah gelap, tapi bukan langit desaku. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada aroma sawah, tidak ada rumah-rumah sederhana yang berdiri di kejauhan. Yang ada hanyalah hutan gelap, udara dingin, dan pohon beringin itu masih berdiri di belakangku. Tapi sesuatu telah berubah, aku tidak sendirian lagi. Ada bisikan pelan dari balik pepohonan, seperti orang berbisik dalam bahasa yang tidak saya mengerti. Aku bangkit, jantungku berdebar kencang. Siapa di sana? Bisikku. Tidak ada jawaban. Tapi dari kejauhan, aku melihat cahaya redup, seperti lentera yang mengambang di udara. Dan entah kenapa, aku mulai berjalan ke arahnya. Langkah pertama menuju dunia yang tidak pernah kubayangkan. Inilah awal dari perjalananku. Kehidupan yang dulu damai kini mulai tergoncang. Aku belum tahu kemana langkahku membawaku. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak berada di desaku lagi. Aku terus berjalan mendekati cahaya redup itu, meski setiap langkah terasa seperti melawan arus. Udara dingin menyusup masuk ke tulang, dan bumi terasa tidak nyata di bawah telapak kaki. Pohon-pohon di sekelilingku terlalu tinggi. Daunnya menggantung seperti tangan yang menunggu. Cahaya itu bergerak, tidak pernah terlalu dekat, namun juga tidak pernah benar-benar menghilang. Seperti tahu aku mengikutinya. Ada orang di sana, panggilku lagi. Suaraku bergetar. Tidak ada jawaban, hanya bisikan tadi, yang kini terdengar lebih jelas. Kau sudah masuk. Aku berhenti, jantungku berdebar kencang. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan. Tidak ada siapa-siapa, tapi dari sudut mata, aku melihat bayangan bergerak cepat di balik pohon. Aku menoleh, tidak ada apa-apa. Aku kembali menatap ke depan. Cahaya itu masih di sana. Aku melangkah lagi. Kali ini lebih cepat. Dan tiba-tiba, cahaya itu padam. Langit gelap. Tidak ada bintang. Tidak ada bulan. Hanya kegelapan yang pekat seperti tinta. Aku mencoba melihat sekeliling, tapi mataku tak bisa menangkap apapun. Lalu, dari kejauhan, muncul suara langkah kaki. Bukan langkahku. Langkah itu semakin dekat. Aku berlari. Pohon-pohon berlari bersamaku, seolah berputar dan berubah bentuk. Aku tidak tahu kemana aku pergi. Hanya berlari, berlari, dan berlari. Tapi langkah itu tetap mengikutiku. Tidak pernah tertinggal. Aku mulai kehabisan napas. Tubuhku lemas. Dan tiba-tiba, aku melihat sosok berdiri di tengah jalan. Ia mengenakan jubah panjang. Wajahnya tertutup bayangan. Ia tidak bergerak. Aku berhenti. Aku ingin lari. Tapi kaki terasa seperti tertancap di tanah. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan dan berkata dengan suara rendah, "Kau sudah terlambat untuk kembali."